Apa perspektif kekristenan tentang pernikahan dan keluarga? 1. Pernikahan adalah lembaga ilahi yang kudus dan diciptakan oleh Allah. Kekristenan mengajarkan bahwa pernikahan bukan ciptaan manusia, melainkan didirikan oleh Allah sendiri sejak awal penciptaan. Kejadian 2 ayat 18-24. Pernikahan adalah hal yang bersifat rohani, menunjukkan rancangan Allah untuk pendampingan, keintiman emosional, dan kesatuan, menjadi satu daging. Yesus sendiri menegaskan hal ini dalam Matius 19 ayat 4-6 bahwa apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Maka dari itu, pernikahan adalah sakral, bersifat kekal, dan berlandaskan pada kehendak ilahi, bukan sekadar budaya atau tradisi. 2. Pernikahan adalah perjanjian kasih dan kesetiaan yang mencerminkan kasih Kristus terhadap gereja. Pernikahan tidak sekadar kontrak hukum, melainkan sebuah perjanjian kudus, Maleakhi 2 ayat 14, janji suci di hadapan Allah, yang ditandai dengan kasih yang setia dan pengorbanan. Pernikahan mencerminkan hubungan antara Kristus dan gereja, Efesus 5 ayat 21-33, di mana suami mengasihi istrinya dengan pengorbanan, dan istri menghormati suaminya. Hubungan ini menjadi simbol hidup dari kasih penebusan Kristus dan kesetiaan umatnya. 3. Pernikahan adalah kemitraan yang saling mendukung dan bertumbuh. Tuhan menciptakan pernikahan sebagai sarana untuk pendampingan dan pertumbuhan rohani bersama. Kejadian 2 ayat 18, Pengkhotbah 4 ayat 9-12, Efesus 5 ayat 21. Pernikahan bukan tentang dominasi, tetapi tentang penyerahan diri secara timbal balik, saling membangun, dan mendewasakan secara spiritual. Sejarah gereja, seperti dalam komunitas Anabaptis, menekankan pentingnya pasangan saling mendukung untuk tumbuh dalam iman dan karakter. 4. Pernikahan bertujuan untuk beranak cucu dan mendidik keturunan dalam iman. Meskipun pernikahan bukan hanya tentang anak, beranak cucu dan membesarkan keturunan dalam Tuhan dipandang sebagai berkat dan tanggung jawab. Kejadian 1 ayat 28, Ulangan 6 ayat 4-9. Pernikahan Kristen menyediakan wadah untuk mewariskan iman, membentuk karakter anak-anak dalam kasih dan kebenaran Allah. 5. Pernikahan dimaksudkan monogami, seumur hidup, dan eksklusif. Ajaran Kristen konsisten menyatakan bahwa pernikahan adalah antara satu pria dan satu wanita untuk seumur hidup. Matius 19 ayat 6. Bahkan ketika budaya Romawi memperbolehkan poligami dan perceraian, gereja mula-mula berdiri melawan arus, menekankan kesetiaan dan ikatan seumur hidup. Ignatius dari Antiokhia, Justinus Martir. 6. Pernikahan dihormati, selibat dimuliakan. Kekristenan menghargai pernikahan, tetapi tidak menganggapnya sebagai satu-satunya jalan hidup yang benar. Hidup tanpa menikah, selibat, juga dipandang sebagai panggilan mulia bagi mereka yang diberi anugerah itu. 1 Korintus 7 ayat 7 dan 8. Yesus dan Paulus sendiri hidup selibat dan menjadi teladan bahwa kehidupan yang penuh dalam Tuhan bisa dijalani dengan sempurna dalam keadaan tidak menikah. 7. Pernikahan, janji publik di hadapan komunitas. Upacara pernikahan Kristen dilakukan secara publik dan sakral, sebagai bentuk deklarasi janji seumur hidup di hadapan Tuhan dan jemaat. Hal ini menegaskan bahwa pernikahan adalah perjanjian serius dan menumbuhkan kesadaran komunitas gereja untuk mendukung dan menjaga kesatuan pasangan suami istri. 8. Beragam penafsiran, tetapi prinsip utama tetap konsisten. Sepanjang sejarah dan antar denominasi Kristen, walaupun ada perbedaan pendapat, misalnya soal perceraian, pernikahan ulang, atau pernikahan sesama jenis, prinsip utama tetap sama. Pernikahan adalah karya Allah, mencerminkan kasih Kristus, menuntut kesetiaan seumur hidup, dan dibangun atas dasar kasih dan hormat. Kesimpulan akhir. Perspektif Kristen memandang pernikahan sebagai perjanjian kudus yang ditetapkan Allah antara seorang pria dan wanita. Pernikahan bertujuan untuk saling mendukung, melahirkan dan membesarkan keturunan dalam iman, serta mencerminkan kasih Kristus kepada gereja. Pernikahan menuntut komitmen seumur hidup, kesetiaan, cinta tanpa syarat, dan pertumbuhan rohani bersama. Sementara itu, hidup selibat juga dihormati sebagai panggilan suci untuk mengabdi sepenuhnya kepada Allah.